Halo semuanya, balik lagi bareng aku di video tutorial Enscape. Dan di video kali ini aku bakal jelasin tentang material di Enscape. Gimana sih cara nerapin material di Enscape, setting-setting ya, atau jenis-jenis material. eh Ya, ada jenis-jenis lah intinya ya. Mungkin kita mulai dari jenis-jenis material ya. eh Nih, kita buka dulu Enscape Material Editornya. Nah, kalau belum, kalau jadi Enscape Material Editor ini dia itu sinkronasi sama material di SketchUp. Jadi kalau misalnya material di SketchUp masih default, dia nggak muncul di apa nih namanya? Di window Enscape Material Editor ya. Jadi biar dia muncul, kita ambil dulu material ya, misalnya color name salah satu warna aja kali ya, ini mungkin misalnya warna color M01 ini. Dan kita mau jadiin dia warna, anggap aja kita create material, material dinding ya. Material dinding. Nah, langsung muncul kan di Enscape Material Editor ya. Nah, setelah ini baru kita bisa edit di Enscape Material Editor. Nah, di Enscape Material Editor ini ada berapa tipe? Ada empat tipe yang bisa diedit. Yang pertama itu albedo. Albedo ini lebih ke gambarnya, gambar maksudnya looks dari material ini. Misalnya ini warna abu-abu gini, polos doang kan. Ya udah, dia polos. Kalau kita tambahin gambar bisa juga gitu. Tinggal di sini tekstur. Misalnya mau diganti jadi gambar bata merah bisa. Ntar dia jadi berubah juga. Sama aja nih kayak ini nih. Kayak kalau di material SketchUp ya. Sama aja kayak ini, tekstur, use texture image. Ya tinggal kita masukin gambar gitu. Nah yang kedua ada height map. Height map ini ada tiga tipe. Ada bump map, normal map, nama displacement map. Dia itu bump map ini kayak apa ya? Kalau dia disorot sama cahaya gitu, tekstur dari materialnya itu kelihatan kalau height map ini. Maksudnya misalnya dia materialnya itu kayak kayu kayu apa namanya, vinil. Kan sambungan antara vinil itu kan pasti ada coakan gitu kan. Kalau kita nggak tambahin height map, dia itu kayak halus gitu, nyatu doang tuh material dari vinilnya. Cuman kalau kita pakai height map, dia itu bisa muncul coakan-coakannya itu. Ntar kita contohin di di lantai kali ya. Tapi kita lanjut dulu kali. Nah, reflection itu pantulan dari materialnya. Lebih kurangnya kayak glossy atau enggak gitu. Nih, kalau ngatur glossy atau enggaknya itu di roughness. Roughness ini kalau semakin tinggi roughnessnya, dia semakin doff. Makin doff lah teksturnya, semakin enggak glossy gitu. Kalau kita kurangin, dia semakin glossy. Mungkin aku contohin dulu dikit deh. Misalnya kita terapkan di ini ya, dinding. Nah, ini dindingnya. Nah, ini udah kita terapkan dindingnya. Nah, kalau roughness-nya 91, dia itu kelihatannya kayak doff gitu. Nggak ada glossy-nya atau apa gitu. Pokoknya kelihatannya itu kayak material yang doff gitu. Nggak memantulkan bayangan. Cuman kalau kita kurangin, tuh, dia jadi halus gitu. Jadi glossy. Jadi kayak teksturnya itu kayak kaca gitu. Nah, itu fungsi roughness gitu. Nah, kalau dinding kan pasti nggak glossy gini ya. Gue biasanya buat di 67%. Nah,
segitulah kira-kira kalau gua biasa buatnya. Metalik ini ya menimbulkan efek dari logam gitu. Kita contohin lagi deh. Misalnya logam kan biasanya halus ya gitu, agak glossy, biasanya gue buat di 15%. Nah, tambahin metalik 100% tuh jadinya kayak logam gitu kan, kayak lempengan besi gitu. Nah, mungkin agak kita naikin dikit. Nah tuh jadinya kayak lempengan besi dia. Kayak kalau buat cermin juga bisa sih sebenarnya pakai metalik nih. Oke. Nih kalau kita hilangin metaliknya, nah dia glossy biasa aja gitu. Nah, itu glossy ya. Nah, kalau spekular ini gue juga nggak terlalu paham ya spekular, cuman rata-rata sih kalau yang gue baca di cara setting material itu spekular itu ya 50% ini udah apa ya, standarnya lah. Nah, jadi gitulah, cuman aku nggak tahu fungsinya, jadi aku jarang pakai sih. Biasanya aku standar aja 50. Oke, ini kita balikin 67. Nah, kalau transparansi ini untuk material-material yang transparan. Kalau cutout ini berarti dia nggak transparan. Kalau mau transparan, misalnya kaca gitu kan, ya diganti jadi transmittance. Nah, jadi dia jadi material yang transparan gitu, yang tembus. Ntar tinggal kita atur opacity-nya. Kalau di ini kan biasanya cutout ya udah, ya nggak ada tembus pandang gitu. Nah, nih tapi kan kalau kita lihat ya, dindingnya kan halus gini kan. Nih kayaknya kalau kita setting gini doang, dindingnya itu kayak apa ya, nggak real gitu. Kalau di real kan nggak mungkin sehalus ini dinding ya. Nah, kita bisa tambahin namanya ini normal map. Normal map ini untuk membuat efek unfinished material gitu lah. Jadi materialnya itu kayak nggak selesai gitu. Bukan nggak selesai, maksudnya gimana ya? Materialnya itu kelihatan real, soalnya nggak halus banget gitu. Ada unperfect, unfinished lah. Jadi nggak perfect halus gini. Nah, makanya aku tambahin normal map. Ntar kita cari. Nah, ini normal map kita tambahin misalnya. Di sini nggak terlalu kelihatan sih. Ntar. Ini kali. Nah, kelihatan nggak? Tuh. Jadi teksturnya agak kasar gitu kan. Nah, ini namanya unfinished. Unperfect gitu. Kalau di dunia nyata pasti kayak gini, nggak terlalu perfect dia. Mungkin kita kurangin dikit ya. Di berapa, 60% kan. Nah, kurang dikit lagi. Nah, mungkin segini kali ya. Nah, itu cuman kan kalau di sorot cahaya gitu dia nggak terlalu kelihatan ya. Kita bisa tambahin mungkin tekstur di reflectionnya. Nih, misalnya kita pakai roughness. Jadi kalau dia ditembak cahaya gitu dia kelihatan nggak halus gitu. Bentar. Mungkin ganti warna kali ya dulu, biar agak kelihatan. Nah, nih. Tuh. Kelihatan kan? Mungkin agak kita kurangin dikit lah. Di 50. Ya terlalu jelas gitu. Nah, kurang lebihnya gitulah ya. Jadi dia tuh
kelihatannya itu nggak halus banget gitu. Soalnya memang di dunia nyata nggak bakal sehalus itu dinding. Nah, nanti aku jelaskan tuh apa tuh tekstur tadi itu dari mana dapetnya, ntar aku jelasin habis ini itu. Ada jenis-jenis dari material di Enscape ini yang bisa diterapkan gitu. Yang pertama ini material tradisional material lah. Kita bisa edit-edit gini pakai settingan yang udah disediain Enscape. Satu lagi PBR texture. Di PBR texture apa sih? PBR texture itu dia itu foto asli yang dijadikan material gitu. Maksudnya materialnya itu berdasarkan dari foto yang asli gitu. Makanya kelihatannya lebih lebih realistis kalau pakai PBR texture. Nah, ini height map dari tekstur dinding tadi, yang normal mapnya ini yang kupakai ini teksturnya. Ini salah satu dari PBR texture. Ini juga PBR texture. Nah, mungkin kita aplikasikan aja langsung ya. PBR texture itu bisa kalian download di apa ya, di Google, di mana gitu. Nih, mungkin salah satu contohnya di sini ya, sigibookcast.com. Nah, kalian bisa cari di sini. Salah satunya, dia banyak ada banyak website, Polygon apa gitu, banyak lah. Tinggal kalian cari aja di Google, ketik aja PBR texture gitu. 4K ya. Ini kalian bisa pilih resolusi dari materialnya ya, karena material ini aku bilang tadi berdasarkan gambar nyata gitu. Jadi ini foto parket yang difoto terus dijadiin material gitu. Oke, udah selesai kita download. Nah, ini dia materialnya. Tinggal kita ekstrak aja ya. Ekstrak file. Nah, ini dia material PBR. Nah, ini ada 5 ya, ada beberapa gitu. Tapi yang bisa dipakai di Enscape itu 4 ini doang nih. 4 ini doang yang bisa dipakai di Enscape. Base color ini untuk albedo, tekstur albedo. Kalau height ini sebenarnya untuk displacement map. Kalau ini untuk apa ya, untuk tipe height, tapi ini untuk bagian displacement mapnya, tipenya. Ini juga untuk height, tapi buat tipe normal map. Kalau ini roughness ini untuk reflection tadi. Nah, mungkin kita langsung terapin aja di material Enscape ya. Nah, gimana caranya? Kita buat apa dulu? Buat material baru dulu. Misalnya cara buat material baru, parket lantai kayu gitu. Nah, udah selesai kita buat materialnya di SketchUp. Langsung muncul di Enscape Material Editor. Nah, tinggal kita masukin tekstur yang PBR tadi. Misalnya ini albedo. Kita masukin mana tadi ya? Wood floor ini. Nah, base color ini buat albedo. Tekstur buat albedo. Kita open. Nah, buka ini. Nah, untuk height map tadi kan aku bilang ada normal map, ada displacement map. Untuk yang kita dapat tadi waktu kita download. Nih contoh ya, misalnya aku pakai normal map. Nih, kita kalau pakai normal map, pilih yang ini, yang normal. Nih, normal. Open. Oh, mungkin langsung aku terapin aja kali ya. Ntar. Nah, nih, kalau aku cuma pakai albedo, tuh kelihatannya halus banget gitu kan. Tuh, sambungan dari
parket ini nggak kelihatan. Harusnya kelihatan kalau di nyatanya kan. Dia malah kayak halus gitu. Nah, biar dia kelihatan sambungannya itu, kita pakai height map. Misalnya normal, kita pakai normal ya. Tuh. Oke, tuh. Tuh, lebih kelihatan kan? Nih, ada nih. Nih. Kelihatan tuh. Nih, coba lihat ini nih. Nah, coba aku hapus. Tuh, hilang dia. Nah, jadi kalau nggak dipakai normal mapnya itu kelihatannya kayak fake banget gitu. Nggak nyata. Nah, kalau kita pakai normal, tuh. Jadi lebih kelihatan gitu. Kayak parket gitu. Sambungannya kelihatan. Nah, tadi aku bilang ada displacement map kan. Coba kita pakai displacement map. Nih, kalau displacement map itu nih pakai yang height. Tuh, dia displacement ini membuat efek 3D gitu. Kalau normal map tadi itu cuma efek bayangan. Itu ilusi aja maksudnya. Jadi kalau kena cahaya dia kelihatan sambungan-sambungannya. Kalau ini memang benar-benar 3D gitu. Ini kita kurangin. Nah, biar nggak terlalu over banget deh. Tuh. Kalau ditanya mana lebih nyata, ini atau normal map, ya lebih nyata displacement. Kelihatannya kan? Lebih kelihatan sambungannya. Tuh, tapi aku lebih sering pakai normal sih. Soalnya displacement biasanya berat banget. Nih, kita pakai normal aja ya. Oke, kita tambahin dikit lah. Biar kelihatan agak keluar gitu efek sambungannya. Nah, reflection, rawness. Nih, kita tinggal pilih rawness. Tuh, jadinya lebih tekstur materialnya lebih kelihatan kalau pakai rawness. Ini agak kita kurangin kali ya, ini terlalu kayu banget, kelihatan banget seratnya. Biar nggak terlalu kelihatan, kita kurangin. Tapi jadi halus malah ya. Salah kita cuy. Mungkin gini aja kali ya. Nggak apa-apa lah. Tuh, kalau pakai PBR texture, materialnya kelihatan lebih nyata kan. Tuh. Nggak halus gitu doang gitu. Nah, makanya kayaknya kalau kalian mau kelihatan lebih nyata gitu renderannya, pakai PBR texture gitu. Soalnya kalau di Enscape ini settingan materialnya itu nggak selengkap di V-Ray atau di renderan tradisional lain kayak Corona atau semacam lah Blender gitu. Jadi kita lebih bagus kalau mau kelihatan nyata pakai PBR texture menurut aku kalau di Enscape. Ya nggak harus semuanya. Mungkin beberapa material kayak lantai ini kan, parket ini kan ada tekstur gitu, ada naik turun ya, ada sambungannya. Jadi kalau mau kelihatan lebih nyata ya pakai PBR. Mungkin kalau di dinding ini nggak terlalu perlu, kita mungkin cuma pakai di roughness sama di normal map aja. Kalau dinding albedonya nggak usah gitu kan. Mungkin kita bandingin kali ya material yang pakai PBR texture sama yang enggak. Oke, mungkin itu aja kalau soal Enscape Material Editor ya. Tapi ada satu lagi nih,
ternyata Enscape itu udah ada namanya Enscape Material Library. Nih, kalian bisa cek di sini. Ini aku kurang tahu juga ya. Aku pakai Enscape yang 3.1. Harusnya sih di atas versi di atas 3.1 udah ada semua ini Enscape Material Library. Cuman kalau di bawah 3.1 aku kurang tahu ya. Nah, nih Enscape udah nyediain material-material dari pluginnya sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau pakai yang ini bisa gitu. Nah, itu informasi dikit aja sih. Tuh, banyak loh materialnya itu. Daripada kalian susah-susah nyari apa lagi PBR tekstur kan, atau susah-susah setting gitu, tinggal kalian pakai aja nih dari Enscape Material Library. Nah, itu informasi doang sih ya. Oke, itu aja sih kalau soal tutorial material di Enscape. Kurang lebihnya begitu ya, tinggal kalian sesuaiin aja. Mungkin ada material yang harus pakai PBR tekstur biar kelihatan lebih real, ada yang nggak terlalu perlu, cuma di setting aja gitu ya. Mungkin ya gitulah pokoknya, tinggal kalian coba-coba aja yang bagus gimana gitu. Nah, mungkin aku selesaiin dulu kali ya ini material-material dari ruangan ini, ntar kita lihat hasil renderannya.